Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU USD seperti apa dan kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi ya yang akan rilis malam ini. Dan tentunya kondisi indeks dolar sampai dengan sore hari ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam ini pukul 20.30 ya. Ini ada dua data high impact, ada core PPI dan PPI. Dan kita ketahui ya, core PPI itu indikator ekonomi yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang diproduksi di tingkat produsen, tapi tidak memasukkan komponen energi dan makanan mentah ya. Tapi kalau PPI itu lebih keseluruhan. Sama juga, ini juga salah satu indikator yang mengukur perubahan harga barang dan jasa yang diproduksi di tingkat produsen. Dengan kondisi tersebut, PPI ini sangat berpengaruh ya terhadap kondisi inflasi tentunya karena berhubungan erat ke inflasi tersebut. Dan kalau kita lihat satu persatu ya, kita akan bahas dari core PPI dulu, di mana angka previsnya adalah 0,0%, ada kenaikan ya, prediksinya 0,1%, ada kenaikan angka core PPI-nya, dan ketika actualnya ini memiliki hasil sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, ya tentunya berdampak terhadap indeks dolar akan terjadi kenaikan. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar. Kemudian PPI month over month di sini minus 0,1% ya dari data sebelumnya, prediksinya ada kenaikan sebesar 0,1%. Ketika aktualnya sesuai dengan forecast, ya maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya nanti di bawah forecast, maka akan menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Selanjutnya data ekonomi yang akan rilis pukul 22.00. Di sini ada satu data high impact ya, di mana ada prelim UM customer sentiment. Di sini kalau kita perhatikan dari prediksi angkanya, previousnya 79%, forecastnya adalah 80%. Jadi kan ada kenaikan ya prediksinya, ketika actualnya sesuai forecast ya maka menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Tapi kalau angkanya di bawah forecast, bahkan jauh di bawah previous, maka menunjukkan negatif terhadap indeks dolar itu sendiri. Jadi seperti itu kondisi dampak yang terjadi ya, dan hubungannya terhadap indeks dolar serta inflasi. Saya hanya menyarankan ketika ada jadwal kalender ekonomi seperti ini sih lebih bijaknya memang Anda tidak menggunakan trading buy news. Itu sih saran saya. Cuman kalau Anda memiliki strategi lain ya tidak masalah. Cuman kalau bisa, karena gini, actualnya ini kan belum terjadi ya, jadi kita tidak bisa menebak secara pasti gitu. Hanya sebatas prediksi dari forecast yang ada, dari data yang ada memang menunjukkan dari ketiga data high impact ini ya menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Jadi ada penguatan untuk indeks dolar itu sendiri atau terjadi kenaikan untuk indeks dolar. Oke. Sekarang kita akan hubungkan terhadap technical DXY atau indeks dolar itu sendiri, apakah sesuai, apakah ada kemungkinan memang potensi bullishnya cukup kuat. Sekarang kita akan lihat untuk secara teknikal market indeks dolar itu sendiri. Check it out. Oke, kalau kita lihat dari time frame 4 jam indeks dolar, saya akan bahas sedikit. Yang pertama memang ada pergerakan open gap up ya di sesi Asia tadi, pembukaan indeks dolar itu sendiri. Tapi menurut saya kalau kita perkecil seperti ini, Anda bisa lihat ya secara kasat mata. Nah, seperti ini kan sudah menunjukkan swing high, swing low, swing high, swing low, ya swing high, swing low dan seterusnya. Dan posisi ini sekarang lagi dalam area correction. Ya ada area koreksi setelah pergerakan impulsifnya dan keluar daripada bullish flag tersebut. Targetnya sampai berapa? Sebenarnya kita bisa tarik menggunakan Fibonacci extension. Contohnya seperti ini. Kita akan tarik dulu ya targetnya dari titik AB kemudian titik C. Nah, di situ ya 78,6% di 104.96 sudah hampir
tercapai, tapi menurut saya sih kuat ke level 105.06. Ya, next akan ke arah sana. Karena ini penurunan ini ditempuh dalam kurun waktu 2 hari ya. Sebelumnya kan di hari Selasa terjadi kenaikan, Rabu Kamis koreksi. Ya, setidaknya ini menurut saya sih harusnya kalau memang koreksi itu kan setelah itu dia impulsif kembali atau bergerak bullish, kecuali kalau dia breakout di bawah 103.34. Kalau breakout di bawah ini maka dorongan bearishnya akan sangat kuat atau pergerakannya akan kembali lagi bearish untuk indeks dolar. Karena di sini trennya masih bullish, ya setidaknya setelah koreksi indeks dolar akan kembali lagi bullish. Next targetnya adalah sampai dengan 105.06 setelah meliquidity area 104.33. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi indeks dolar seperti ini dan pembentukan area compression, ini ya, saya kasih setengah lingkaran, ini adalah pergerakan compression rawan disapu bersih oleh market maker, pergerakan impulsif yang seperti ini. Ini contohnya liquidity area ya, terjadi breakout structure, artinya tren makin kuat bullish dan membentuk struktur baru. Setidaknya di pola area kurang lebih berapa persen ini. Coba kita cek ya di time frame 1 jam. Ya di bawah 50% ya di area golden level tentunya. Menurut saya sih potensinya masih cukup kuat untuk bergerak bullish untuk market indeks dolar malam ini. Itu gambarannya. Ya, kalau memang potensi nanti malam newsnya itu tidak menunjukkan pergerakan yang bagus untuk indeks dolar, ternyata indeks dolarnya bergerak bearish, ya tentunya akan menguji atau target liquidity area berikutnya adalah di key support. Kalau teman-teman mau mengetahui ya bagian mana dulu nih yang akan di break, yang akan menunjukkan pola tersebut, sederhananya gini, ini adalah swing terakhir, kita akan tarik seperti ini. Ya, ini adalah batas breakout. Ya, batas breakoutnya di sini. Jadi gambarannya sangat mudah gini ya, time frame 1 jam. Kalau level 104.02 ini di breakout impulsif bullish ya, maka akan menguji 2 area sini nih. Ya, khususnya strong low daily ya. Nah, ini akan diuji sekali lagi sampai bergerak menuju strong high daily-nya. Oke, dorongannya akan ke sana. Ya, itu gambarannya, itu batasannya. Tapi kalau dia breakout-nya di bawah 103.81, karena ini kan konsolidasi ya. Breakout di sini impulsif bearish, maka akan targetnya yaitu akan meliquidity posisi 103.34, akan ke posisi sini. Nah, gambarannya seperti itu ya. Jadi sederhananya secara keseluruhan kesimpulannya adalah indeks dolar ini masih dalam tren bullish. Pergerakan selama 2 hari dari hari Rabu dan Kamis sifatnya hanya bearish untuk koreksi. Tinggal kita lihat nih konfirmasinya, ini kan baru muncul bullish engulfing di sini, di mana area bulls area ini belum berhasil di break ya, dan dia masih dalam konsolidasi area di sini. Makanya saya batasin batas breakoutnya, jadi teman-teman lebih hati-hati ya nantinya. Baik indeks dolar akan bergerak bullish sesuai dengan trennya, dia bergerak naik ya, dengan skenario newsnya juga diprediksikan terjadi bullish momentum ya dari data tersebut. Teman kita lihat actualnya nanti ya. Tapi kalau semua itu tidak sesuai, Anda bisa lihat dari sisi 103.81. Kalau area sini di break impulsif bearish, menurut saya potensinya kuat ke 103.34, akan menguji ke level ini. Itu gambaran saya untuk indeks dolar. Oke. Sekarang kita akan cek juga untuk market XAUUSD ya, review sore hari ini. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam sampai dengan saat ini masih di dalam candle spanning top ya, atau long legs doji. Ya, ini batas breakoutnya juga masih belum di break. Market masih bergerak, tidak volatile, hanya bergerak di range terbatas. Bahkan kalau kita ukur batas bawah dan batas atas ya sangat rendah sekali ya, di $4.15 per troy ounce. Tidak ada dorongan yang sangat volatile ya. Tapi yang menjadikan catatan kita, di mana sebelum-sebelumnya ya, Anda bisa lihat trend line yang saya gambarkan di sini ya. Dari sini rejection ya, dan di rejection lagi dan turun, dan ini reject. Apakah ini di reject atau tidaknya? Tapi menurut saya kalau kita perhatikan ya dari sisi Fibonacci retracement, saya tarik dari titik A sampai dengan titik B ya, dari posisi ini
Kita lihat dulu. Nah, dari sini aja swing terdekat ya. Nah, area golden level ini yang menjadikan titik acuan ya, atau bisa dijadikan momentum ya di area sini. Ya, apakah betul-betul ada konfirmasi baik di situ ada bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inset down. Tapi kalau nanti dia breakout impulsif ya, dorongannya kuat, trendline ini di break ya akan menuju ke area 78,6 sampai dengan 88,3, yaitu di 2021.45 sampai dengan 2026.05. Karena target berikutnya juga masih bisa meliquidity dua area ini. Satu di sini ya, area buy side liquidity ya, area tersebut kita akan tandain dulu. Oke, di posisi tersebut masih memungkinkan karena secara range pergerakannya kalau nanti angka PPI itu menunjukkan negatif ya. Ya, pas nih di sini range $30 akan menguji ke sini. Itu target ke atas. Tapi kalau nantinya sesuai dengan news dan indeks dolar diprediksikan akan menguat, tentunya target berikutnya menurut saya pertama di sini ya, ini akan target liquidity bawah di 1984 sampai dengan 1900 masuk di area 75-76 di area sini yang mendekati 1973. Itu gambarannya. Sekarang kita lihat dulu ya di time frame 1 jam. Nah, ini area konsolidasi ya. Belum ada konfirmasi yang cukup kuat di area tersebut dan market hanya bergerak di range terbatas. Bahkan kalau kita tarik trendline bawahnya ini ya, semenjak ini kan swing terakhirnya ya, dan ya masih di dalam pola area ini ya. Racing wedge juga bisa ya, ataupun ascending triangle ya. Kalau kita gambarkan ini area ascending triangle, ada area resisten di sini juga, tapi ya tentunya masih di dalam area batas breakout gitu loh ya, belum keluar daripada level tersebut. Oke, sebentar ini saya kasih penebalan. Ya masih di dalam range area tersebut nih. Ini polanya. Ya. Jadi ketika kita melihat dengan kondisi seperti ini, kalau saya pribadi menunggu ya, karena apa? Karena ya wait and see ya. Pergerakannya konsolidasi, belum keluar dari break areanya. Ya, makanya kalau nanti break dan mendekati trend line ya, maka konfirmasi di sini diperlukan, baik itu ada bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inset down. Tapi kalau masih kuat terus dia bergerak bullish, tadi saya sampaikan ya, akan menguji wilayah area 786 sampai 883 sampai sini. Nah, nanti pantau kembali di sini apakah ada bearish engulfing, bearish pin bar ataupun 3 inset down. Kalau secara keseluruhan menurut saya trennya ini memang masih dalam tren bearish. Ya, masih dalam tren bearish dengan target sampai dengan, kalau sampai sini ya minimal area resisten become support ya, sampai sini targetnya. Momentumnya seperti itu. Oke. Nih ya gambaran saya mengenai XAUUSD. Catatan saya adalah yang pertama, ketika prediksi dari data core PPI atau PPI menunjukkan positif terhadap indeks dolar akan menguat, XAUUSD harusnya akan terjadi penurunan. Tapi kalau nanti ternyata data tersebut tidak sesuai, ya XAUUSD akan terjadi kenaikan karena dampak dari indeks dolar akan terjadi penurunan dan keluar daripada zona area trend line ini dan bisa pantau di wilayah area ini. Oke, itu gambaran saya secara keseluruhan dan trennya. Ya, sekali lagi saya sampaikan untuk XAUUSD ini trennya masih dalam tren bearish. Oke ya, masih di dalam tren bearish. Tidak menutup kemungkinan hari ini masih berlanjut untuk bearishnya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa cocokkan ya dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai itu bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan ambil baiknya aja, buang buruknya ya. Dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.